Saudara-saudariku yang terkasih, kita jumpa lagi pada acara renungan mingguan kita pada hari ini. Sekarang kita memasuki minggu ketiga dalam masa Adventus. Minggu ketiga adalah minggu kegembiraan. Karena itu saya mengundang kita semua untuk menyiapkan hati dan batin kita untuk mendengar dan merenungkan bersama pesan Injil pada hari ini. Injil diambil dari Lukas bab 3 ayat 10-18. Orang banyak bertanya kepada Yohanes, "Jika demikian, apakah yang harus kami perbuat?" Yohanes menjawab, "Barang siapa mempunyai 2 helai baju, hendaklah ia membaginya dengan yang tidak punya. Dan barang siapa mempunyai makanan, hendaklah ia berbuat juga demikian." Datang juga pemungut-pemungut cukai untuk dibaptis, dan mereka bertanya kepadanya, "Guru, apakah yang harus kami perbuat?" Jawabnya, "Jangan menagih lebih banyak daripada yang telah ditentukan bagimu." Dan prajurit-prajurit juga bertanya kepadanya, "Dan kami, apakah yang harus kami perbuat?" Jawab Yohanes kepada mereka, "Jangan merampas dan jangan memeras, dan cukupkanlah dirimu dengan gajimu." Tetapi karena orang banyak sedang menanti dan berharap, dan semuanya bertanya dalam hatinya tentang Yohanes, kalau ia adalah Mesias, Yohanes menjawab dan berkata kepada semua mereka, "Aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia yang akan datang lebih berkuasa daripadaku, akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Alat penampi sudah di tangannya untuk membersihkan tempat pengirikannya dan untuk mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbungnya, tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan." Dengan banyak nasihat, Yohanes memberitakan Injil kepada orang banyak. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, diceritakan bahwa pada suatu kesempatan bertemulah seorang imigran dengan pastor paroki. Dalam perjumpaan itu, imigran berkata, "Hidup ini seperti di neraka. Sungguh sengsara, tidak menyenangkan. Dalam sekamar kami hidup 9 orang. Apa yang harus saya lakukan?" Si pastor paroki terdiam sejenak dan menjawab, "Masukkan juga kambing di dalam kamar untuk ada bersama dengan kalian." "Itu tidak akan mungkin terjadi," kata si imigran. Sang pastor paroki berkata lagi kepadanya, "Lakukanlah apa yang kukatakan kepadamu saat ini. Kemudian datanglah menemui aku di akhir pekan nanti." Sang imigran itu pulang ke rumahnya, melakukan apa yang harus dia lakukan. Kemudian kembali menemui pastor paroki pada waktu yang sudah ditetapkan, dan ia berkata, "Tidak ada seorang pun bertahan di dalam kamar bersama kambing. Kambing sangat kotor dan sangat bau. Baunya sangat mengganggu, tidak menyenangkan apa-apa." Sang pastor paroki lalu berkata, "Sekarang kembali ke rumahmu dan keluarkanlah kambing dari dalam kamar. Kemudian minggu depan datanglah kemari menemui aku." Seminggu kemudian sang imigran itu kembali dan menemui pastor paroki, tetapi dengan wajah yang berbeda, dengan wajah yang ceria. Hidupnya sekarang membahagiakan. Tidak ada lagi kambing di dalam kamar, hanya ada 9 bersaudara di dalamnya. Mereka semua sangat berbahagia. Saudara-saudari terkasih,
Keberadaan kambing di dalam kamar bersama mereka membuat mereka dan keluarga untuk mengingat kembali berkat dan rahmat yang telah mereka terima. Kesulitan yang mereka alami dalam hidup membuat mereka untuk tetap berjuang untuk hidup dan berada di tempatnya, membuat mereka untuk tetap sederhana dan bersyukur. Hari ini kita menyalakan lilin ketiga, lilin harapan, lilin kedamaian dan kegembiraan. Bersorak-sorailah dengan gembira hai Sion, bergembiralah dalam Tuhan sepanjang masa. Ketika seseorang bertanya kepada Anda, apa kabarmu? Banyak yang menjawab, saya mempunyai banyak permasalahan, namun masih bertahan hidup. Mempunyai banyak kesulitan tetapi masih bisa hidup. Banyak utang, namun masih tetap bertahan hidup. Bersyukurlah karena kita masih bisa hidup, bernapas, dan bisa bergerak ke sana kemari sesuai dengan keinginan kita. Bersyukur karena kita masih mempunyai keluarga, mempunyai suami dan istri, mempunyai anak-anak yang mengasihi kita, mempunyai tetangga yang baik hati, mempunyai relasi yang baik dengan sesama, dan masih bisa makan 3 kali sehari. Namun kita hadir saat ini di tempat ini untuk merayakan secara lain, secara khusus hidup kita, hidup dalam Tuhan. Kita datang untuk mendapatkan kembali kegembiraan kita yang hilang, kegembiraan dalam Tuhan. Kita datang untuk menyembuhkan penyakit-penyakit lain di dalam diri kita, penderitaan-penderitaan batin, dan untuk memperoleh hidup kekal dalam Tuhan. Saat ini dan di tempat ini kita hadir untuk bertanya kepada Yohanes Pembaptis. Dan kami, apa yang harus kami lakukan? Jawaban Yohanes adalah sangat sederhana. Dia tidak memberikan penjelasan panjang lebar. Dia hanya memberikan kita jawaban sederhana yang mengacu pada hidup harian kita, yang mengacu pada pekerjaan-pekerjaan dan relasi kita dengan sesama setiap hari. Siapa yang mempunyai 2 helai baju, berikanlah kepada yang tidak mempunyai. Jangan menagih lebih dari apa yang telah ditentukan. Jangan merampas dan jangan memeras. Jangan memberikan kesaksian palsu. Apa yang harus kami lakukan? Pertanyaan ini tidak mengacu pada apa yang telah lalu, melainkan mengacu pada apa yang akan datang. Masa lalu ada bersama dengan kita. Kita bisa membuat satu daftar panjang tentang apa yang telah kita lakukan. Dan setiap orang tentu tahu tentang daftar panjang itu karena berkaitan langsung dengan diri kita masing-masing. Apa yang telah Anda lakukan selalu membekas dan tersimpan di dalam hati Anda. Bisa jadi dalam daftar panjang itu ada perpecahan di dalam keluarga, dalam relasi antara suami dan istri, ada ketidaksetiaan antara suami dan istri, ada kegagalan dalam usaha, ada bentrok dengan tetangga, ada ketidakpercayaan dengan teman-teman di kantor, dan lain sebagainya. Dan yang menjadi godaan besar bagi kita adalah selalu melihat ke masa lalu, ke masa lampau, dan merasakan kegagalan, ketidaksetiaan kita, hidup yang tidak sesuai dengan norma yang berlaku di dalam masyarakat. Melihat semuanya itu sebagai beban dosa masa lalu dan hidup dalam belenggu masa lalu. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Yohanes Pembaptis menjawab dan mengundang mereka dan juga kita semua untuk memulai hidup baru dari sekarang dan melihat ke masa depan yang akan datang. Melupakan masa lalu, melepaskan beban hidup masa lalu yang membebani hidup kita. Melihat ke masa depan, jangan menyusahkan siapapun, jangan membuat masalah, jangan mengutuk siapapun,
dan jangan berutang kepada siapapun. Apa yang harus kita lakukan? Kita berada di sini karena kita ingin berubah, kita ingin menjadi manusia baru, kita ingin mengenakan hidup kita dengan cinta Allah, karena kita ingin mengubah bekas-bekas keburukan hidup kita di masa lalu dan ingin lahir menjadi manusia baru. Kita hadir di sini untuk berbuat lebih adil, lebih mencintai, membiarkan diri dibaptis oleh Roh Kristus. Hendaklah kita membuka hati untuk menerima Yesus di dalam hidup kita, dan dengan demikian Dia akan memberi kita kekuatan untuk membuka diri kita kepada sesama dan melakukan pekerjaan-pekerjaan amal. Kegelapan masa lalu kita haruslah kita buang jauh, kita lupakan, seperti ilalang tak berguna yang hendak dibakar oleh Tuhan sendiri pada waktunya. Dan gandum, lambang kebaikan, akan tersimpan di dalam lumbung kehidupan. Kita tidak dapat menyangkal masa lalu kita yang gelap dan penuh dosa. Tapi kita yakin bahwa Allah mampu dan dapat mengubah hidup kita, melepaskan kita dari belenggu dosa. Kita tidak bisa menyembunyikan luka yang tersimpan di dalam hati kita oleh karena ketidaksetiaan kita. Tetapi dengan bantuan Allah, kita dapat hidup bersama dan membuka diri bagi sesama kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, mari kita melakukan pekerjaan amal, pekerjaan cinta kasih, keluar dari kekurangan kita dan menyambut Yesus, Tuhan, Guru dan Penyelamat kita yang datang. Mari kita keluar untuk bertemu dengan Penyelamat kita yang hadir di dalam diri saudara-saudari kita yang kita jumpai dalam kehidupan kita setiap hari. Semoga minggu kegembiraan yang kita rayakan hari ini membawa sukacita dan damai di dalam hati kita semua. Semoga Tuhan yang datang menerangi hidup kita dan mengampuni segala dosa, kesalahan, dan kekilafan kita. Semoga